ana kidung rumakseng wengi teguh ayu luputa ing lara luputa pilai kabeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan semangat selalu untuk teman-teman semua. Selamat datang di channel kisah mistis kita. Memiliki dan menempati sebuah rumah joglo tua adat Jawa yang di situ tertera tahun pembuatan 1932 tentu menjadi sebuah kebanggaan tersendiri, di mana saat ini rumah joglo kuno atau tua itu semakin langka dan jarang kita temui. Cerita ini berhubungan dengan rumah joglo tua yang ditempati oleh pasangan suami istri Mbak Ratna dan Mas Dedi yang kala itu baru menikah. Sampai dengan bulan ke-5 Mbak Ratna dan Mas Dedi ini mengalami sebuah peristiwa yang menyebabkan kehamilan Mbak Ratna pertama di usia 2 bulan mengalami keguguran, dan dari situlah terkuak sebuah misteri bahwa Mas Dedi, suaminya Mbak Ratna ini, ternyata memiliki sesuatu yang dia pelihara dengan tujuan untuk melancarkan semua usaha Mas Dedi. Di rumah joglo tua ini sendiri, Mbak Ratna mendapatkannya dari warisan orang tua yang sudah turun-temurun. Kemudian Mbak Ratna ini karena dia anak terakhir, kakaknya juga sudah menikah dan membangun rumah sendiri di sebelah rumah, karena lahan di sekitar rumah joglo itu juga sangat luas sehingga masih memungkinkan untuk dibagi-bagi. Di rumah joglo ini sendiri ada sebuah sumur tua dan sebuah rumah pompa yang dari Mbak Ratna kecil sampai dengan sekarang masih ada. Dan dari beberapa pengalaman yang pernah dialami Mbak Ratna kecil maupun sampai dia dewasa, dan banyak juga dialami oleh anggota keluarga lain termasuk almarhum ayah dan ibunya, termasuk juga kakaknya, yang melihat bahwa di rumah pompa belakang rumah joglo itu dihuni oleh 2 sosok sepasang laki-laki dan perempuan dengan usia kisaran 60 tahun, berbusana dengan adat Jawa dulu. Dan sosok ini memang sangat jarang sekali memperlihatkan diri, atau cenderung mereka ini tidak mengganggu kehidupan orang-orang yang menempati rumah joglo tua itu. Sampai kemudian di tahun 2010 Mbak Ratna menikah dengan seorang pengusaha yang memiliki usaha berjualan di pasar. Tidak disebutkan di sini Mas Dedi usaha dagang apa, jenis kelontong atau jenis apapun. Pasca menikah ini, karena memang Mbak Ratna sudah memiliki rumah, akhirnya mereka tinggal di rumah joglo tersebut yang memang selama ini dihuni oleh Mbak Ratna sendiri selama beberapa bulan setelah kematian orang tuanya. Nah, singkat cerita, setelah menempati rumah di situ beberapa bulan mereka menikah, sampai kemudian Mbak Ratna ini hamil
sekitar 1 bulan setelah menikah. Dan awal-awal kehamilan seperti biasa layaknya ibu-ibu yang hamil dengan normal, dengan kondisi yang lazimnya ibu-ibu hamil, sampai kemudian terjadi sebuah peristiwa di mana di masa kehamilan bulan kedua Mbak Ratna ini, seringkali setiap malam Mbak Ratna ini merasa perutnya seperti dielus-elus sesosok perempuan yang biasanya terlihat di rumah pompa dekat dengan sumur di belakang rumah Joglo. Dari kejadian beberapa kali diceritakan kepada Mas Dedi, ya, kala itu memang ketika malam sering di rumah karena aktivitasnya lebih banyak di siang hari. Mbak Ratna menceritakan kondisi yang dia alami, termasuk hal-hal aneh lain selain dia perutnya dipegang oleh seorang perempuan yang menurut Mbak Ratna itu sendiri sosok penunggu di belakang rumah. Dan Mas Dedi ini tidak pernah memberikan jawaban yang memuaskan, hanya sifatnya memberikan ketenangan untuk Mbak Ratna, seperti halnya, "Gak apa-apa dek, ini kan kamu sudah hamil tua, biasanya hamil muda, maaf. Jadi kemungkinan memang bangsa-bangsa di luar manusia yang notabene itu sosok-sosok gaib atau sosok-sosok jin itu menyukai orang hamil yang katanya berbau harum. Atau nggak apa-apa dek, mungkin kamu cuma berhalusinasi." Dan kejadian-kejadian selanjutnya makin membuat Mbak Ratna ini tambah ketakutan, karena suatu malam sosok yang biasanya hanya memegangi perut Mbak Ratna ini seolah-olah di malam hari itu meremas perut Mbak Ratna ini dengan keras sampai Mbak Ratna kesakitan. Karena waktu itu Mbak Ratna dalam kondisi tertidur, dan karena rasa sakit itu dia terbangun melihat sosok itu sedang meremas perutnya dia sambil berkata, "Bayi ini punyaku, nanti akan saya ambil sebentar lagi," sambil tersenyum menyeringai, menyeramkan waktu itu bagi Mbak Ratna. Kemudian dengan ketakutan Mbak Ratna membangunkan Mas Dedi, dan dipeluklah Mbak Ratna itu sambil ditenangkan. Dan Mbak Ratna menceritakan apa yang barusan dialami oleh dia dengan penampakan sosok yang biasanya terlihat di area belakang rumah. Dan Mas Dedi lagi-lagi hanya menenangkan dan cuma bilang, "Mungkin kamu berhalusinasi deh, gak apa-apa, ayo tidur lagi." Dan seketika itu juga Mbak Ratna meskipun dengan takut akhirnya mencoba untuk tertidur. Beberapa hari kemudian tidak terjadi kejadian seperti itu. Hanya ketika Mas Dedi ini kebiasaannya setiap bulan 1 atau 2 hari sekali Mas Dedi akan keluar kota untuk berbelanja kebutuhan
dagangan dia di pasar, dan biasanya selama 2 hari itu dia akan menginap di luar kota. Nah, pasca Mas Dedi ini pergi dari rumah untuk membeli kebutuhan perdagangan dia, di malam hari Mbak Ratna yang memang sendirian di rumah tidak meminta kakaknya untuk menemani, karena saat itu Mbak Ratna sendiri rasa ketakutan yang dia rasakan selama beberapa hari kemarin dengan didatangi sesosok makhluk yang memegangi perutnya itu tidak terlihat lagi. Dan di malam itu kejadian Mbak Ratna tertidur dan tiba-tiba dia merasakan perutnya yang sangat sakit sekali, yang membuat dia terbangun. Dan ketika dia melihat di depan dia masih dengan sosok yang sama, sosok perempuan berbaju kebaya sedang meremas perutnya Mbak Ratna dengan tangannya yang dingin, dan kali itu rasanya sangat sakit sekali. Mbak Ratna sempat memperhatikan wajah perempuan tua tadi yang berusia sekitar 60 tahun itu terlihat sangat pucat kulitnya, seperti orang yang berendam di air berjam-jam. Terlihat seram karena rasa takut itu, dan karena juga Mbak Ratna sadar bahwa suaminya sedang berada di luar kota, dia memutuskan untuk berlari keluar dari ruangan dengan tergesa-gesa dan menuju keluar rumah sambil berteriak histeris. Sampainya dia di depan pintu, dia membukanya, dan sayangnya Mbak Ratna ini tersandung dari lantai yang memang ketinggiannya antara ruang tamu dan teras rumah itu agak tingginya beda. Dan mungkin karena ketidakhati-hatian Mbak Ratna ini, akhirnya Mbak Ratna terjatuh dan pingsan. Karena mendengar suara jeritan Mbak Ratna ini, mungkin keluarga kakaknya yang tinggal di sebelah rumah itu mendengar dan beberapa saat kemudian membantu Mbak Ratna yang kala itu masih pingsan untuk dimasukkan kembali ke dalam kamar untuk dirawat. Setelah selama beberapa jam Mbak Ratna ini pingsan, Mbak Ratna masih merasakan perutnya yang sangat sakit, dan itu disampaikan kepada kakaknya yang perempuan dan menceritakan apa yang sedang terjadi. Sampai kemudian Mbak Ratna meminta tolong kepada kakaknya malam ini untuk menemani di rumah joglo tua itu. Pagi harinya sekitar jam 5 pagi, Mbak Ratna seperti biasa sudah terbangun dan ingin melakukan aktivitas lagi, dan perutnya yang kala itu sedang hamil muda, usia 2 bulan kandungannya itu masih bertambah sakit rasanya. Sampai kemudian Mbak Ratna
mau ke kamar mandi dan tiba-tiba Mbak Ratna menjerit keras karena dia merasakan adanya cairan darah yang keluar dan membasahi lantai kamar mandi. Dari jeritan itu, kakaknya yang waktu itu memang sudah bangun bersiap-siap untuk pulang ke rumahnya mendatangi Mbak Ratna dan terlihat kaget karena banyaknya darah yang keluar dari tubuh Mbak Ratna ini membasahi lantai kamar mandi. Dan saat itu juga kepanikan Mbak Ratna dan kakaknya ini, istri dari kakaknya Mbak Ratna, kemungkinan dia juga mendengar jeritan pagi hari itu, mendatangi mereka dengan melihat apa yang sedang terjadi dan keadaan Mbak Ratna yang seperti itu. Akhirnya mereka memutuskan untuk membawa Mbak Ratna ke bidan desa. Dan dari keterangan bidan desa itu bahwa Mbak Ratna sudah mengalami keguguran. Tentu Mbak Ratna mendengar kabar ini sangat sedih sekali dan ketika itu juga dia menelpon suaminya yang kala itu sedang di luar kota. Dan lagi-lagi Mas Dedi ini seolah-olah dia tidak merasa panik ataupun merasa sedih, hanya ditelepon dia menenangkan hati Mbak Ratna untuk bersabar. Setelah dari bidan, Mbak Ratna pulang lagi ke rumah dalam keadaan yang tentu juga masih shock dan trauma. Dan dari kesendirian dia ketika siang pasca dia keguguran itu, dia mencoba berpikir keras bahwa kenapa sosok yang ada di belakang rumah yang sering dia lihat di waktu dia masih kecil sampai dengan terakhir ini sifatnya kok berubah jauh. Yang tadinya mereka tidak mengusik kehidupan orang-orang yang tinggal di rumah tua itu, sekarang kok jahat, bahkan mengambil calon anak yang dikandung Mbak Ratna. Hari itu tidak terjadi sesuatu yang mengagetkan atau ditemuinya lagi sosok itu sampai juga dengan malam harinya dengan ditemani kakaknya yang menemani dia tidur di rumah. Kala itu suaminya memang belum pulang dari luar kota, Mas Dedi itu tadi. Dari obrolan dengan Mbak Ratna dan kakaknya ini yang namanya Mbak Ita ini, Mbak Ratna menceritakan semuanya kembali dari awal sampai dengan akhir, sampai kemudian mereka berdua, karena memang Mbak Ratna kala itu belum stabil juga dan kakaknya menemani, sekitar jam 9:30 malam mereka berdua ini sama-sama terdiam karena memang kondisi mau beristirahat. Sama-sama terdiam dan kakaknya ini tiba-tiba memegang tangannya Mbak Ratna seperti orang yang ketakutan dan cemas dengan kode mata, dan mereka saling melirik dan sama-sama mungkin merasakan kondisi di kamar yang mereka tempati ini terasa lebih panas
dan tercium aroma bunga yang cukup menyengat. Dan kemudian mereka berdua ini, Mbak Ratna dan Mbak Ita ini, melihat di luar kamar, kala itu pintunya tidak ditutup, melihat sepasang laki-laki dan perempuan dengan pakaiannya orang zaman dulu, adat Jawa itu. Mereka tersenyum dengan ramah dan berkata bahwa yang jahat itu yang dibawa suamimu masuk ke rumah ini. Kami tidak ada hubungannya dengan apa yang kamu alami. Dan mereka mengatakan itu dengan senyum ramah, tidak seperti yang diceritakan oleh Mbak Ratna yang seperti dilihat wajahnya menyeramkan. Dan dua sosok ini memang terlihat seperti manusia pada umumnya. Dan dengan ramahnya mereka akhirnya bilang ke Mbak Ratna kalau Mbak Ratna mau, intinya dua sosok ini menawarkan kalau Mbak Ratna mau, orang jahat yang dibawa suaminya masuk ke rumah ini, orang jahat ini yang dimaksud adalah sosok yang menemui Mbak Ratna dan kemungkinan mengambil calon bayi Mbak Ratna ini, akan kami keluarkan dari rumah ini, tapi ada resiko yang harus suamimu tanggung, dan kalau kamu mau akan kami bantu. Mendengar apa yang dikatakan salah satu dari dua sosok ini untuk membantu dia mengeluarkan sosok yang dianggap peliharaan suaminya ini, Mbak Ratna dengan ragu dan waktu itu dengan banyak sekali pertanyaan, akhirnya dengan terbata-bata dan memberanikan diri untuk mengiyakan apa yang dikatakan sosok tadi. Sampai akhirnya tiba-tiba sosok kedua orang itu menghilang dengan meninggalkan bau wangi yang masih tercium di ruangan kamar. Demikian teman-teman sementara apa yang bisa saya ceritakan ini, karena mungkin durasinya cukup panjang. Insya Allah akan saya lanjutkan kembali nanti malam, bagaimana cara dua sosok itu mengusir peliharaan suaminya Mbak Ratna dan apa yang nantinya akan terjadi dengan Mas Dedi, suaminya Mbak Ratna. Semoga cerita ini tetap bisa menemani kawan-kawan semua beraktivitas. Dan mohon maaf bila ada kesalahan dan ketidaknyamanan saya dalam menyampaikan cerita ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saking loro pan samyo bali, saking ngomo pan sami mirudo, welas asih pandulu